Pemirsa, pendidikan seks sejak dini kerap kali dianggap tabu, namun tahukah Anda jika kondisi tersebut justru menjadi celah untuk oknum predator anak mengintai targetnya dengan leluasa. Selain kasus pencabulan, bisnis jual diri yang dilakukan pengungsi warga asing menjadi sorotan utama yang diulas sipir cantik on location berikut ini. Topeng kejahatan semakin tidak terciri. Wajah yang nampak tak berdosa, namun nyatanya bisa menjadi predator birahi anak. Di Kelurahan Lenteng Agung telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kami lakukan proses penyidikan. Dari hasil proses penyidikan kami, didapat keterangan sebanyak 12 orang korban, laki-laki dan perempuan, yang semuanya anak-anak di bawah umur, sekitaran 7 sampai 12 tahun. Lingkungannya sangat padat penduduk, antara tetangga ke tetangga itu rapat sekali. Bahkan waktu pada saat kita melakukan penangkapan terhadap pelaku ke rumahnya, gangnya sempit sekali kita mau masuk itu. Nah, itu pelaku ngontrak di situ. Pelaku atas nama S alias CK, umur 31 tahun, dia tidak bekerja. Pelaku mempunyai pendidikan yang cukup lumayan, dia lulusan S1. Jadi aksi ini dilakukan dari 2016. Nah, mungkin ini juga alat bukti yang kita sita ini merupakan bukti digital, dan mungkin kita tidak akan pernah, karena ini kalau kita lihat sendiri ini bagaimana anak-anak kecil tersebut usia 6 sampai dengan 11 tahun tadi melakukan hubungan seksual, dan mereka mempelajari bagaimana adegan-adegan yang ada sejenis maupun berlawan jenis yang ada di dalam film porno tersebut. Modus operandi pelaku yaitu mengajak anak-anak ini main ke rumahnya, diberikan tontonan oleh pelaku dari laptop, handphone, dan tab pelaku berupa film-film porno. Setelah mereka anak-anak itu menonton film-film porno tersebut, pelaku melakukan pencabulan terhadap korban-korbannya. Apa alasan kamu telah mencabuli korban-korban kamu? Ya mungkin karena saya terlalu akrab. Setelah itu mungkin keakraban itu jadi kebablasan. Masalahnya di sini korban kamu anak kecil dan kamu telah mempertontonkan video porno. Alasannya kenapa? Saya pikir mereka cuma main game. Saya nggak tahu kalau mereka sampai menonton itu di tab saya. Kamu menjelaskan bahwa kamu telah meminta tolong kepada salah satu korban kamu untuk mengerokin kamu. Kalau ngerokin emang karena saya sakit, dan itu bukan cuma satu anak. Kenapa tidak ada yang lain? Karena yang akrab anak kecil. Karena saya sakit, jadi pertolongan pertama yang paling mudah didapatkan. Jadi antara korban dengan korban itu ada yang saling menyaksikan, ada yang tahu antara temannya, sering diajak nonton bersama-sama di situ. Dampaknya kepada anak-anak tersebut dia melakukan juga terhadap temannya.
Kamu tahu nggak akibat dari perbuatan yang telah kamu lakukan kepada korban kamu? Apa efek yang terhadap anak tersebut? Seharusnya ketakutan, cuma sampai beberapa hari-hari terakhir sebelum saya ditangkap, anak-anak itu masih manja, maksudnya nggak ada takut-takutnya. Terus ketika kamu lakukan itu ada perlawanan tidak atau ada ancaman tidak pada korban kamu? Enggak. Gimana cara kamu merayu mereka untuk bisa main ke rumah kamu? Awalnya kan cucunya ibu kos, maksudnya cucunya ibu kontrakan main ke situ, terus mengundang anak-anak itu masuk. Dari situlah saya kenal sama anak-anak. Orang tua korban mengetahui setelah anak-anaknya cerita, kemudian tetangga korban itu juga sering memperhatikan anak-anak tersebut pada saat main, dia melakukan pelecehan seksual terhadap sesama temannya. Nggak pernah bergaul dia. Bergaulnya ya ngobrol sama anak kecil aja. Di mana? Di situ, di depan itu, jembatan. Lari-larian gitu kayak anak kecil aja. Kadang-kadang ya kalau beli makanan ya coki-coki kayak ciki kayak apa gitu, bagi-bagi. Nggak pelit orangnya. Ya nggak begitu. Ini sih orangnya nggak jarang ngobrol. Waktu nonton berita itu Kak, kesangkut katanya pencabulan anak-anak 12 orang itu nggak nyangka gitu. Langkah pertama adalah orang tua harus menempatkan dirinya menjadi ekstra perhatian terhadap perkembangan dari anak-anak itu. Tempatkanlah anak-anak itu atau tempatkanlah rumah menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak. Lalu kemudian juga anak harus ditempatkan sebagai bagian dari dambaan keluarga itu supaya dia dapat dijaga. Pelaku di sini kami ancam dengan pasal 76E Jo 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak. Dan pelaku diancam dengan ancaman hukuman selama 15 tahun. Tabu membicarakan nafsu menjadi celah besar. Kasus predator seks anak menggeliat tanpa terlihat. Usia dewasa mestinya jadi pembela, bukan malah pemangsa. Ibarat fenomena gunung es, kasus pencabulan di Jakarta Selatan hanyalah satu dari sekian banyak kasus serupa yang mengemuka. Selanjutnya di Sipir Cantik on Location. How many person here? 4 person. Wait. Siapa, Pak? Oh, Mbak kenal, Pak? Teman. Ya. Mbak kenal nggak, Pak?